Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat operator dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan pagi hari ini ya, sambil ngopi-ngopi kita akan berbincang-bincang tentang sinkronisasi dan tarik data. Nanti juga kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan tarik data pada aplikasi Dapodik versi 2023A. Nah, seperti apa? Yuk kita simak bersama, kita obrolkan bersama. Mudah-mudahan obrolan kita pagi hari ini membawa manfaat ke yang lain. Dan jangan lupa silahkan di subscribe, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya membahas tentang sinkronisasi dan tarik data. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu tentang sinkronisasi. Nah, apa sih sinkronisasi itu? Sinkronisasi atau yang sering kita sebut dengan sinkron, secara singkatnya adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dapodik lokal atau dapodik yang sering kita gunakan di laptop atau di PC kita ke server dan dari server ke dapodik lokal. Secara singkatnya adalah koneksi dua arah, yaitu proses mengirim data dari dapodik lokal ke server dan penerimaan data atau mengambil data dari server ke lokal dapodik ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi koneksi dua arah yaitu mengirim dan menerima, mengirim dan menerima. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, gambarannya seperti ini yang disebut dengan sinkron. Sinkronisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan. Jadi ini Bapak Ibu, tanda panah ini adalah proses sinkronisasi adalah pengiriman data dari dapodik lokal ke server dapodik. Kemudian penerimaan data sekaligus ya, ini prosesnya sekaligus Bapak Ibu. Yang namanya proses ini sinkronisasi, yaitu pengiriman data dan penerimaan data atau pengambilan data. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sinkronisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dapodik lokal ke server, dari server ke lokal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini namanya sinkronisasi, pengiriman dan penerimaan. Jadi koneksi dua arah. Dia mengirim, dia juga menerima, mengirim dan menerima. Jadi dua arah ya. Ini yang disebut dengan sinkronisasi. Nah, apa yang diterima dari server ya, data-data terbaru yang mungkin ada perubahan baik di server Purple PD, Purple SP dan lain sebagainya yang dimasukkan ke dalam server dapodik, nantinya akan dikirimkan ke dapodik lokal. Nah, apa yang diterima oleh server dapodik, yang diterima ataupun yang kita kirim adalah data yang sudah kita edit, kita inputkan, dikirimkan ke server. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sinkronisasi adalah proses ya pengiriman dan penerimaan data dari dapodik lokal ke server, dari server ke dapodik lokal. Jadi sekaligus ya, penerima, mengirim dan menerima. Bisa dipahami ya? Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Apa tujuan sinkron? Kenapa sih kita harus sinkron? Tujuannya adalah yang pertama, kita mengirimkan data-data terbaru ataupun kita sudah mengedit atau merubah data-data yang ada di dapodik lokal. Misalnya, kita mengedit alamat siswa, kemudian nama ayahnya, kemudian tahun lahir ayahnya. Nah, itu harus kita sinkronkan agar data di server juga sama dengan dapodik yang ada di lokal. Oleh karena kita wajib mengirimkan ke server. Seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu, tujuan dari sinkron adalah yang kedua, mengambil data baru dari server. Misalnya kita sudah memperbaiki data siswa, misalnya nick-nya di Purple PD, ataupun Bapak Ibu sudah menambah PTK baru. Maka dengan adanya sinkron ini, data-data tersebut yang baru maka akan diambil atau dikirimkan dari server ke aplikasi dapodik lokal kita. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah membackup data dapodik. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita melakukan proses editing data atau input data dan kita mensinkronkan data kita ke server, maka data yang kita input paling akhir, artinya yang disinkronkan terakhir ya, yang paling terakhir banget itu nanti akan tersimpan di aplikasi server.
Jadi pada saat nanti Bapak Ibu laptopnya rusak atau misalnya laptopnya hilang, Bapak Ibu tinggal register lagi dan data yang terakhir disinkronkan akan dikirimkan kembali ke laptop kita yang baru atau yang baru install ulang. Jadi lebih aman ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih syaratnya sinkron? Nah, agar Bapak Ibu bisa melakukan proses sinkronisasi, ada 3 yang menurut saya ya Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan tidak ada data yang invalid. Bagaimana kalau yang warning? Kalau yang warning, yang kuning ya, masih boleh atau bisa melakukan sinkron. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin menghilangkan warningnya dulu, silahkan. Kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah Bapak Ibu harus terkoneksi dengan server menggunakan data internet. Kalau Bapak Ibu mengetik ataupun mengedit, menginput aplikasi Dapodik itu tidak usah pakai data internet ya, karena basisnya adalah semi offline. Jadi Bapak Ibu nanti nginput, ngedit di Dapodik lokal itu tidak usah terkoneksi dengan internet. Yang wajib terkoneksi adalah pada saat Bapak Ibu melakukan sinkronisasi ya. Ini syaratnya. Kalau seandainya masih ada data yang invalid, maka sinkron tidak bisa dilakukan karena masih ada data yang invalid. Kalau warning masih boleh ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi patokannya kalau mau sinkron harus tidak ada data yang invalid. Begitu. Nah, kemudian cara sinkronnya. Bagaimana Pak cara sinkronnya? Cara sinkronnya ada 2 yang biasa kita gunakan. Yang pertama, kita login sebagai operator, kemudian tukar pengguna dengan kepala sekolah atau PLT-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Bapak Ibu langsung saja login ke aplikasi Dapodik dengan menggunakan akun kepala sekolah atau PLT. Dua-duanya sama. Enak yang mana? Kalau saya biasanya enak lebih langsung menggunakan login akun kepala sekolah. Kalau saya biasanya seperti itu ya, karena kalau misalnya dengan Capsek saya harus nyari korek lagi. Kalau nggak apa ya, kalau tidak hafal saya harus nyari-nyari dulu, kemudian baru mengetikkan dan cari orangnya. Kalau dengan akun kepala sekolah tinggal masukkan username kepala sekolah dan password kepala sekolah, login sudah bisa ya. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu ada di akun kepala sekolah, klik validasi lokal, baru nanti sinkron. Pastikan tidak ada data yang invalid ya. Seperti ini Bapak Ibu, login ke aplikasi Dapodik, kemudian pilih validasi lokal. Nah, pastikan tidak ada yang invalid, baru lakukan proses klik sinkron ya, menu sinkronisasi seperti ini. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas ya tentang sinkronisasi. Mudah-mudahan bisa difahami Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang belum paham bisa nanti chat di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan ke bahasan tarik data. Nah, ini menu baru sebenarnya Bapak Ibu di Dapodik, menu baru di versi 2019 kemarin, 2019 tahun lalu juga sudah ada ya. Mulai tahun 2019 kalau tidak salah. 2020, 2021. Nah, sekarang 2022 ya. Kita akan membahas tarik data. Apa sih tarik data? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum tahu ya, misalnya kalau yang sudah master udah tidak aneh ya. Bagi Bapak Ibu yang baru saja terjun di Dapodik mungkin masih agak asing ya tarik data. Nah, apa sih tarik data itu? Tarik data adalah proses pengambilan atau penurunan data dari server ke Dapodik lokal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tarik data adalah proses pengambilan atau penurunan data dari server ke Dapodik lokal atau Dapodik yang biasa kita gunakan di laptop kita. Nah, ini merupakan Bapak Ibu, tarik data ini berbeda dengan sinkron. Kalau sinkron tadi adalah proses 2 arah ya, mengirim dan menerima. Sementara untuk tarik data ini hanya 1 arah, yaitu menerima, tidak mengirimkan ya. Jadi kalau sinkronisasi itu 2 arah, mengirim dan menerima. Kalau tarik data hanya menerima atau mengambil saja. Jadi tidak mengirimkan perubahan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya tidak bisa sinkron melakukan tarik data, maka Bapak Ibu disebutnya belum sinkron, karena tarik data itu bukanlah sinkron ya, tapi tarik data itu mengambil data perubahan yang baru dari server ke lokal Dapodik, tapi belum ngirim, karena ini 1 arah yaitu mengambil. Namanya juga narik, hanya narik saja, tidak ngirim begitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu.
Dan ilustrasinya seperti ini. Kalau kita tadi untuk sinkronisasi itu arahnya dua arah, yaitu mengirim dan menerima ya, atau mengambil. Jadi dua arah. Nah, untuk tarik data itu hanya satu arah, yaitu menerima saja atau mengambil saja data dari server ke aplikasi lokal. Seperti ini Bapak Ibu. Apa yang diambil? Yang diambil ya banyak, ya tergantung apa yang menjadi perubahan datanya. Misal nomor ISN siswa misalnya dari Perpal PD misalnya, atau misalnya perubahan tanggal lahir dari Perpal PTK dan lain sebagainya, semuanya kan ada di server Dapodik. Nah, kemudian baru ditarik ke Dapodik lokal. Dan yang sering ramai adalah misalnya riwayat S1 ya. Misalnya di S1 di PTK Datadik. Nah, di Dapodik lokalnya masih invalid. Kemudian diinputkan di di PTK Datadik, sudah diinputkan masuk ke server. Nah, baru udah diambil dari server ke lokal Dapodik. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tarik data adalah proses satu arah untuk mengambil atau menerima data dari server ke lokal Dapodik ya, bisa dipahami. Kemudian apa tujuan dan manfaatnya? Manfaatnya adalah Bapak Ibu ada dua yang saya ketahui ya, mungkin yang Bapak Ibu beda. Yang mungkin menurut Bapak Ibu lebih banyak, tapi menurut saya baru ada 3 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah mengambil atau menurunkan data baru dari server ke lokal Dapodik ketika kita tidak bisa sinkron. Jadi Bapak Ibu, ketika ada data baru, kemudian kita tidak bisa melakukan sinkron, Bapak Ibu bisa menggunakan tarik data. Misal contoh ya, yang sering terjadi adalah misalnya riwayat pendidikan formal, di mana S1 itu harus diinputkan di PTK Datadik. Sementara kita tidak bisa menginputkan langsung di Dapodik, sehingga kita tidak bisa sinkron. Kenapa? Karena invalid riwayat pendidikan formal. Oleh karenanya PTK harus menginputkan di PTK Datadik. Ketika sudah menginputkan di PTK Datadik, maka kita harus menarik. Kenapa menarik tidak mensinkron? Karena kita punya data invalid, yaitu riwayat pendidikan formal. Nah, pendidikan formalnya baru diinputkan oleh PTK Datadik lewat PTK Datadik. Nah, dari hasil inputan tersebut kita harus menarik ke Dapodik lokal agar tidak terjadi sinkron, agar perubahan yang dilakukan di server masuk ke Dapodik. Caranya ya tarik data. Kenapa tarik data? Karena kita tidak bisa melakukan sinkron. Kenapa tidak bisa melakukan sinkron? Karena kita punya data invalid. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tujuan yang pertama adalah mengambil atau menurunkan data baru dari server ke lokal Dapodik ketika kita tidak bisa melakukan sinkron ya. Kalau misalnya bisa mah ya sudah langsung saja gitu ya. Kemudian yang kedua, ini merupakan hampir sama turunan dari yang pertama ya. Memang ini tujuannya adalah kita mengambil data ketika kita tidak terdeteksi ya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua ini untuk tidak bisa sinkron itu ada 2 yang biasa dialami. Yang pertama data invalid, yang kedua terdeteksi prefil lama. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan sinkron ya, tiba-tiba terdeteksi prefil lama, maka Bapak Ibu lakukan proses tarik data dan baru nanti sinkron kembali. Biasanya teratasi ya. Jadi tujuannya ada 2. Yang pertama adalah mengambil atau menurunkan data baru dari server ke lokal Dapodik ketika kita tidak bisa sinkron. Nah, tidak bisa sinkronnya ada 2 yang biasa dialami. Yang pertama karena invalid atau terdeteksi prefil lama. Jadi Bapak Ibu silahkan lakukan tarik data. Nah, kemudian cara tarik data, bagaimana cara tarik data Bapak Ibu? Silahkan login ke aplikasi Dapodik, kemudian klik menu validasi lokal, baru tarik data. Nah, seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Login ke aplikasi Dapodik, pilih validasi dulu, lakukan validasi lokal. Kalau sudah, baru klik tarik data. Ini tidak usah login ke akun kepala sekolah ya, ini langsung saja di akun operator. Tarik data, dan seperti ini baru klik tarik data ya. Silahkan dicoba Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke WA saya, dan mudah-mudahan pertanyaan ini juga dimiliki Bapak Ibu dan bisa menjawabnya ya. Baik, kita langsung saja ditanya jawab seputar sinkronisasi dan tarik data. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bapak mau sinkron, munculnya tarik data saja bagaimana? Nah, ceritanya ada kawan kita yang mau sinkron
tapi munculnya tarik data saja, tidak ada menu sinkronnya. Nah, hal ini bisa terjadi manakala memang kita memiliki data invalid. Solusinya Bapak Ibu yang saya alami alami ataupun yang pengalaman saya, silakan Bapak Ibu lakukan cek validasi ya, cek validasi apakah ada data yang invalid atau tidak. Jika misalnya masih ada data yang invalid, silahkan dikerjakan sampai hilang invalidnya. Kalau sudah, silahkan lakukan sinkron kembali ya, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika mau sinkron munculnya hanya tarik data, pastikan cek validasi, pastikan tidak ada data yang invalid ya, seperti itu. Dicek dulu validasinya. Ya, kalau misalnya ada yang invalid, silahkan dikerjakan dulu sampai hilang, baru lakukan sinkron kembali. Kemudian yang kedua, ada juga kawan kita yang setelah melakukan sinkron kemudian muncul tarik data. Ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan sinkron, yaitu mengirimkan data ke server, kemudian mendapatkan data baru ataupun menurunkan data baru dari server ke lokal, maka tentu ini akan mendapatkan data baru. Nah, data baru ini yang kemungkinan perlu adanya perbaikan ataupun penambahan. Oleh karenanya Bapak Ibu, silahkan cek validasi. Kemungkinan ada data baru yang perlu diperbaiki atau diedit atau diinput di lokal Dapodik. Nah, setelah divalidasi nanti akan tahu apa yang invalid atau data baru apa yang masuk yang invalid, yang membuat invalid, dan harus segera diperbaiki. Kalau sudah ada, sudah ketemu Bapak Ibu, silahkan dikerjakan. Dan kalau sudah, jangan lupa sinkronkan kembali agar apa yang menjadi invalid kemudian tersinkron ke server, dan di server juga sudah terupdate dengan apa yang sudah kita kerjakan di lokal Dapodik ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu kapan harus sinkron? Kapan sih kita harus sinkron? Apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan seterusnya? Nah, ini yang sering yang ditanyakan. Nah, Bapak Ibu, kapan sih kita harus sinkron? Ya, ketika kita melakukan perbaikan. Ketika kita melakukan perbaikan, perubahan, input data, edit data, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang sudah kita kerjakan di aplikasi Dapodik lokal, segera atau lakukan sinkron agar apa yang kita kerjakan itu terekam di server pusat, sehingga nanti kalaupun misalnya laptopnya rusak dan lain sebagainya, kita tidak usah lagi mengulang perbaikan atau input dari awal ya. Kita akan dikirimkan atau diberikan data terakhir yang kita sinkronkan, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ngerjakan apapun di Dapodik segera sinkron ya, jangan sampai tidak. Contoh misalnya input siswa, nanti saja, misalnya nanti kalau sudah semuanya beres baru disinkron. Kalau tiba-tiba laptopnya error, Dapodiknya kan kita tahu sendiri ya, kalau yang namanya Dapodik ketika laptop itu tiba-tiba mati, yang sering dialami adalah Dapodiknya error, harus install ulang. Nah, kalau seandainya kita belum mensinkronkan pekerjaan kita ke server, maka kita akan nangis ya, lumayan. Ya, kita harus mengulang lagi dari awal. Tapi kalau sudah tersinkron, maka ketika kita Dapodiknya error, maka data terakhir itu yang akan kita beri akan kita terima dari pusat ke Dapodik lokal. Jadi aman Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kapan harus sinkron? Ketika kita telah melakukan proses perbaikan, input data, perubahan data, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita kerja di Dapodik, langsung saja sinkronkan ya. Jangan sampai belum sinkron laptopnya rusak atau hilang, repot ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah sinkron harus terkoneksi internet? Nah, ini sudah wajib dong ya. Kenapa? Karena untuk melakukan proses hubungan gitu ya, hubungan Dapodik lokal dengan server itu harus ada koneksi atau yang menyambungkan, yaitu antara Dapodik lokal dengan server. Yang menyambungkan adalah data jaringan internet. Jadi Bapak Ibu wajib menggunakan koneksi internet pada saat sinkronisasi. Kalau pada saat input data, edit data di Dapodik lokal ya, atau Dapodik yang ada di laptop kita, itu tidak usah terkoneksi internet. Yang wajib pada saat terkoneksi internet adalah pada saat sinkronisasi ya. Lanjut Bapak Ibu, kita ke pertanyaan yang kelima. Apakah data yang sudah sinkron akan hilang jika install ulang Dapodiknya? Nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami misalnya Dapodiknya hilang, Dapodiknya rusak ya. Misalnya Bapak Ibu Dapodiknya rusak,
Nah, kemudian Bapak Ibu sudah sinkron, maka data Bapak Ibu tidak akan hilang ya. Data Bapak Ibu yang sudah diinputkan, yang sudah diedit, kalau sudah disinkronkan, maka itu tidak hilang. Jika data sudah disinkron Bapak Ibu, maka akan aman. Ketika Bapak Ibu melakukan install kembali, misalnya laptopnya rusak, kemudian install ulang Dapodiknya, maka data terakhir yang akan dikirimkan ke Dapodik Bapak Ibu. Jadi saran saya seperti di poin 3 tadi, setiap Bapak Ibu melakukan proses perubahan di aplikasi Dapodik, entah itu edit, entah itu nambah, entah itu merevisi, silakan Bapak Ibu sinkron agar nanti datanya aman tersimpan, karena sinkronisasi ini juga merupakan satu metode backup ya. Jadi Bapak Ibu yang Dapodiknya ada di laptop itu ketika disinkron itu tersimpan di server. Ketika kita install ulang atau register ulang, maka server akan mengirimkan data kita kembali, data terakhir yang kita sinkronkan. Ingat ya Bapak Ibu, data terakhir yang kita sinkronkan. Begitu juga proses perekapan. Jadi kalau misalnya 10 kali kita dalam sehari proses sinkron, maka sinkron terakhirlah yang akan diambil ya. Jadi misalnya sehari sampai 5 kali sinkron, maka sinkron terakhir itu yang nanti akan disimpan. Nah, penyimpanan itu nanti akan menjadikan manfaat bagi kita ketika laptop kita rusak ataupun Dapodik kita rusak. Ketika install ulang, register ulang, maka yang terakhir itu masuk ke Dapodik kita. Jadi aman Bapak Ibu. Oke ya, bisa dipahami? Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam, apakah bisa sinkron 2 laptop 1 Dapodik? Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya bisa saja. Karena pertanyaan kemarin ada, Pak, saya pengen di sekolah saya bisa ngerjakan Dapodik kemudian sinkron pakai laptop sekolah. Nah, kemudian nyampe rumah saya buka laptop di rumah dan sinkron juga. Ini bisa saja. Ini bisa. Sebenarnya ini bisa saja Bapak Ibu, cuman agak repot. Repot kenapa? Karena begini, ketika kita menyinkronkan, misalnya kita input data siswa 1 misalnya di komputer sekolah. Nah, kemudian kita akan sinkron lagi, kita nyampe ke rumah misalnya mau input lagi 1. Maka sinkron terakhir itulah yang akan diambil. Sinkron yang mana? Sinkron yang ada di rumah. Terus solusinya gimana kalau mau 2 seperti ini ya? Kita harus sinkron dan tarik, sinkron dan tarik. Nah, seperti apa Pak? Jadi begini Bapak Ibu, mungkin bisa saja ya, tapi saya sih ini enggak ini ya. Lebih baik tidak. Misalnya Bapak Ibu input dulu misalnya di Dapodik yang ada di sekolah, misalnya di komputer sekolah 5 siswa. Nah, nyampe rumah Bapak Ibu tunggu ya sekitar kurang lebih 5 jam lah ya untuk proses perubahan data di SP Datadik. Nanti Bapak Ibu setelah melakukan sinkron, Bapak Ibu di laptop yang di rumah itu tarik data dulu, tarik data dan pastikan yang diinputkan di sekolah tadi sudah masuk ke laptop kita. Kalau sudah masuk ada di laptop kita, apa yang kita inputkan di sekolah tadi, maka bisa kita melanjutkan di laptop yang ada di rumah. Nah, kemudian besoknya lagi Bapak Ibu mau buka di laptop sekolah, maka Bapak Ibu harus melakukan tarik data lagi seperti itu. Jadi begitu berulang-ulang Bapak Ibu, karena sistem Dapodik itu adalah mengambil rekap di sinkron terakhir ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, cara ini Bapak Ibu tidak saya rekomendasikan. Saya sudah pernah mencoba dan aduh Bapak Ibu pusing lah ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu jangan ya. Yang dibolehkan itu adalah 1 laptop banyak Dapodik. Tapi yang dilarang atau yang tidak boleh adalah 1 Dapodik banyak laptop. Itu nggak boleh ya. Yang boleh itu adalah 1 laptop banyak Dapodik gitu. Jadi yang nggak boleh adalah 1 Dapodik banyak laptop. Seperti itu ya Bapak Ibu, tidak direkomendasikan. Bisa tapi ribet begitu, tapi tidak direkomendasikan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kecuali ya, saya lupa Bapak Ibu. Kecualikan misalnya Bapak Ibu Dapodiknya di-online-kan. Kalau Bapak Ibu Dapodiknya di-online-kan, misalnya Dapodik di-online-kan di sekolah menggunakan jaringan internet, itu bebas, tidak masalah Bapak Ibu. Kalau Dapodiknya di-online-kan, misalnya Dapodik kita buat server di sekolah. Kemudian nanti Dapodiknya bisa diakses di laptop, di handphone, di tab, itu tidak ada masalah karena Dapodiknya intinya hanya 1, yaitu di server sekolah. Jadi kalau di server sekolahnya mati ya sudah tidak bisa diakses begitu ya. Kalau misalnya 1 Dapodik 2 laptop itu repot, ya tidak akan bisa. Bisa tapi repot lah begitu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan yang ke-7. Nah, sinkronnya macet, stuck. Nah, bagaimana Pak kalau sinkronnya ternyata stuck atau macet? Nah, yang pertama pastikan dulu Bapak Ibu ya, saya pastikan sinkron sampai berhasil. Kalau belum berhasil silakan dicoba kembali.
Kalau stuck Bapak Ibu, klik reload ya, menu reload di pojok bawah, jangan reload yang di atas browser, nanti ngulang lagi dari awal, harus ngeklik-klik lagi banyak. Kalau stuck Bapak Ibu pilih klik reload di sini berulang-ulang, diklik saja reload, sinkron lagi, reload, sinkron lagi. Nah, kenapa harus berulang-ulang? Bisa saja karena memang traffic dari sinkronisasi itu lagi padat ya Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu silahkan dicoba berulang-ulang ya sampai dengan berhasil. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Sinkronnya susah. Emang Bapak Ibu kalau misalnya kita di waktu-waktu yang padat, apalagi saat ini kan satu pintu ya dari PAUD sampai dengan Dikdasmen, jadi lumayan banyak. Oleh karenanya tips dari saya adalah Bapak Ibu silahkan cari waktu-waktu yang dirasa tidak padat ya. Ini kurang tidak padat penggunanya. Ya mungkin subuh atau misalnya malam ya seperti biasalah. Karena namanya juga operator ya mainnya malam. Oke, lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan 9. Yang ke-9 adalah setelah sinkron data baru tidak masuk. Nah, kita sudah nginput di PTK Data sudah nginput di NISN misalnya, tapi setelah sinkron ya nggak masuk. Nah, ini bisa terjadi bila mana mungkin aliran data dari server belum optimal. Artinya dari server mana? Dari server Perpal PD-nya atau Perpal PTK-nya belum optimal ke server ya, ke server Dapodik-nya. Nah, solusinya Bapak Ibu bisa nyoba ya, install ulang. Coba misalnya install ulang, karena beberapa kasus teman-teman yang sudah mencoba katanya setelah install ulang baru masuk kata gitu ya. Tapi Bapak Ibu silahkan coba saja, atau tarik data silahkan dicoba, atau Bapak Ibu biarkan saja dulu dan nanti coba lakukan sinkron. Ini sinkron lagi lah ya, kita dicoba lagi. Jadi sering-sering mencoba saja. Jadi memang keadaan saat ini ya saya juga mengalami ya Bapak Ibu, datanya sudah berubah di Perpal, ternyata ketika sinkron belum juga berubah. Jadi ya biarkan saja dulu, mungkin belum optimal gitu ya, namanya juga tahun ajaran baru lah, semester baru gitu ya. Apalagi saat ini sedang rame-ramenya menuju cut off BOP dan BOS tahun 2023 buat 2023 nanti. Kita lanjut ke pertanyaan 10. Setelah sinkron di progres belum muncul. Nah, Bapak Ibu, misalnya saya sudah sinkron hari ini sampai 10 kali misalnya, tapi di progres belum muncul. Ketika Bapak Ibu melakukan proses sinkron itu tidak langsung muncul sudah atau belumnya. Oleh karenanya Bapak Ibu silahkan tunggu 1 kali 24 jam. Ini proses rekap nasional ya. Jadi tunggu Bapak Ibu 1 kali 24 jam baru nanti cek progres. Kalau misalnya 1 kali 24 jam sudah tapi di progresnya belum muncul juga, tunggu sampai dengan hari berikutnya atau 2 hari lah ya. Kalau sudah 2 hari masih belum muncul ya silahkan lakukan sinkron kembali ya. Nah, pokoknya yang penting selama sinkronnya gratis, sinkron saja. Lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan ke-11. Apakah tarik data itu sudah sinkron? Nah, ini yang perlu diwaspadai ataupun yang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Karena ada juga yang mengatakan saya mah sudah tarik data, udah ngirim. Nah, Bapak Ibu, yang di awal sudah saya sampaikan, untuk tarik data itu adalah proses narik data, ngambil tapi tidak ngirim. Kalau Bapak Ibu tidak bisa sinkron kemudian tarik data, jangan beranggapan Bapak Ibu sudah mengirimkan data, karena tarik data itu tidak sinkron atau tidak mengirimkan data. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ketika Bapak Ibu tarik data tapi belum sinkron, maka Bapak Ibu sebenarnya belum sinkron. Seperti itu ya. Misalnya Bapak Ibu ngerjakan Dapodik belum pernah sinkron lah begitu. Kemudian pas mau sinkron Bapak Ibu tidak bisa sinkron, adanya tarik data. Kemudian Bapak Ibu tarik data. Nah, itu tandanya Bapak Ibu belum mengirimkan data ya, karena Bapak Ibu baru tarik data saja. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah bisa sinkron ya. Kalau tarik data itu fitur pembantu saja, yang terlebih utama adalah kesinkronnya ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan ke-12. Nah, kapan harus tarik data? Kapan sih kita harus tarik data? Ya, kita melakukan tarik data saat atau manakala ada data baru ya. Misalnya ada data baru, kemudian kita tidak bisa sinkron.
ya, seperti itu. Atau misalnya kita mau sinkron tapi terdeteksi prefill lama atau yang lainnya, maka Bapak Ibu silahkan tarik data dulu, dicoba, baru nanti sinkron kembali. Jadi sekali lagi, kapan harus tarik data? Ya pada saat kita memiliki data baru dan kita tidak bisa melakukan sinkron, maka Bapak Ibu silahkan proses tarik data untuk mengambil data yang sudah melakukan perubahan atau yang sudah diinputkan di server misalnya, seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-13. Apakah sinkron dulu baru tarik data? Ya, apakah sinkron dulu baru tarik data? Nah, ini yang agak ini ya. Oke, Bapak Ibu. Di awal sudah saya sampaikan ya, untuk sinkron itu adalah dua arah, yaitu mengirim dan menerima. Kalau tarik data itu hanya mengambil. Seperti itu ya deskripsinya. Nah, kemudian jika Bapak bisa sinkron, maka Bapak Ibu tidak usah tarik data. Kenapa? Karena ketika sinkron itu sudah satu paket ya, sudah mengirim dan sudah menerima. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa sinkron karena memiliki data invalid, maka Bapak Ibu silakan tarik data baru sinkron ya, begitu. Jangan setelah sinkron baru tarik data lagi. Jadi apa ya namanya ya? Ya pokoknya tidak pas lah Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu patokannya kalau sudah bisa sinkron maka tidak diperlukan tarik data. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa sinkron karena data invalid dan lain sebagainya, Bapak Ibu tarik data baru lakukan sinkron. Yang boleh adalah silakan tarik data baru sinkron, bisa ya. Nah, kenapa harus tarik data? Kalau kita tidak bisa sinkron, maka tarik data dulu baru sinkron. Kalau sudah bisa sinkron tidak usah tarik data. Jadi polanya silahkan Bapak Ibu sinkron. Kalau tidak bisa sinkron silahkan tarik data. Kalau tarik data sudah dilakukan dan tidak ada data invalid lagi, Bapak Ibu lakukan sinkron ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-14. Nah, mudah-mudahan bahasan kita dari awal sampai dengan akhir ini ada manfaatnya, ada ya pokoknya bermanfaat lah ya. Silahkan di-share ke yang lain. Pertanyaan terakhir adalah kenapa kita harus sinkron? Ya karena agar apapun data baru atau perubahan yang dilakukan di dapodik lokal atau di dapodik laptop kita bisa tersimpan dan merubah data di server. Misal di server masih terhitung siswanya 10, kita baru saja menambahkan siswanya 2, berarti kan harus 12. Maka kita harus mengirimkan data dari dapodik lokal ke server, sehingga nanti data di server berubah menjadi 12 sama dengan data yang ada di laptop. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bapak Ibu yang ingin mungkin tanya jawab, ada yang ingin ditanyakan seputar sinkron, Bapak Ibu silahkan dicantumkan saja di kolom komentar. Insya Allah kalau saya sudah sempat akan saya jawab ya. Atau barangkali Bapak Ibu bisa natanya nanti di grup. Bagi Bapak Ibu yang mau join di grup WA saya, langsung saja di website abi88.com, atau yang mau ke Telegram juga ada di www.abi88.com ya, sama di sana pilih saja menu grup. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas di kesempatan hari ini. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan sehat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.